channel ini. Kali ini akan saya bahas tentang bagaimana mencari suatu rujukan untuk penulisan artikel atau rujukan untuk penulisan suatu proposal. Untuk menuliskan suatu proposal atau suatu artikel diperlukan berupa rujukan, baik yang berupa buku atau rujukan yang berupa artikel. Untuk rujukan yang berupa buku, kita bisa mencari buku-buku yang ada di perpustakaan atau di toko buku atau di penerbit yang dapat kita peroleh dengan cara mencari sumber itu secara langsung, apakah kita ke toko buku atau membeli secara online. Sedangkan untuk rujukan-rujukan yang online, kita bisa mencarinya di internet atau online. Nah, tapi kali ini adalah kita akan mencari sumber-sumber rujukan berupa buku atau artikel atau jurnal yang ada di internet. Nah, web-web apa saja yang dapat kita telusuri untuk mencari sumber-sumber buku ataupun jurnal? Simak paparan berikut. Nah, untuk mencari rujukan untuk penulisan artikel yang bersumber dari buku, maka pertama kita bisa membuka di Google Book atau books.google.com. Di situs ini, di web ini bisa kita jelajahi suatu perpustakaan besar, ya, dari audio kami, dari buku terlaris hingga klasik hingga rilis yang terbaru. Google Book itu merupakan layanan dari Google yang mencari teks lengkap dari buku dan majalah yang telah dibindai oleh Google, diubah menjadi teks menggunakan pengenalan karakter optik dan disimpan dalam basis data digitalnya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, untuk realnya bisa saya buka ini Google Book. Nah, ini tampilan dari book.google.com. Untuk mencarinya tinggal Anda ketikkan di search sini ya. Ketik aja, misalnya kita ingin mencari buku pembelajaran geometri, kita ketik aja learning geometry. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti apa tampilannya? Nah, ini ada banyak buku-buku tentang geometri, saudara-saudara, bisa tinggal kita cari ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, itu kita lihat. Nah, itu ya. Atau kita ingin melihat pembelajaran geometri di SD ya, tinggal kita ketik learning geometry in primary school. Nah, coba ya, kita cek ada apa enggak. Oke, kita lihat, kita scroll ke bawah ya. Ini ada ya, primary mathematics. Ini primary mathematics. Ini bisa di preview dan bisa saudara baca, bisa kita baca. Ini tampilannya ya, bisa baca ya. Nah, itu saudara ya, primary mathematics, the third edition, integrating theory and practice. Dan kemudian yang kedua adalah DOAB-Books.org ya. DOAB-Books.org ini merupakan layanan penemuan berbasis komunitas yang mengindeks dan menyediakan akses ke buku akses terbuka yang ditinjau
oleh sejawat dan membantu pengguna menemukan penerbit buku akses terbuka terpercaya. Semua layanan DOAB gratis dan semua data tersedia secara gratis. Nah, kita lihat webnya seperti apa. Ini DOAB ya. Kemudian yang ketiga adalah Paperity.org. Paperity.org ini merupakan agregator multidisiplin pertama dari jurnal dan makalah. Web ini atau Paperity ini memberikan akses kepada pembaca yang mudah dan tidak terbatas ke ribuan jurnal dari ratusan disiplin ilmu, membantu penulis menjangkau audiens target mereka, menyebarkan penemuan dengan lebih efektif dan memaksimalkan dampak penelitian. Ini kita lihat webnya Paperity, memuat jurnal mencapai 15.381, sedangkan paper atau artikel itu mencapai 7 juta lebih nih ya, 7.543.588 papers ya, ini sangat banyak saudara ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ini adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journal ya. Ini tersedia jurnal maupun artikel ya. DOAJ ini diluncurkan tahun 2003 dengan 300 jurnal akses terbuka. Saat ini basis data independen ini berisi lebih dari 15.000 jurnal akses terbuka dengan tinjauan sejawat yang mencakup semua bidang sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, seni, dan humaniora. Jurnal akses terbuka dari semua negara dan dalam semua bahasa dipersilakan untuk diajukan dalam penyertaan. Itu kita lihat DOAJ. Nah, ini ya tampilan webnya. Jadi bisa mencari artikel atau mencari jurnal. Ini lihat, klik ya, jurnal, artikel dari berbagai negara. Kalau misalnya tidak ya kita matikan ya. Berarti kita dari seluruh negara. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke yaitu Sinta ya, Sinta Ristek Print Coed ya, ini jurnal yang diterbitkan atau dikoordinir oleh Kemdikbud ya, ini ya dikenal dengan Sinta Ristek Print. Kita lihat webnya ya, ini ya webnya ini. Lihat tampilannya seperti ini, home. Nah, ini tampilannya ya, tuh seperti ini. Kalau kita ingin mencari sumber-sumbernya dilihat di source ini ya, source, pilih jurnal atau buku ya, atau hasil penelitian atau yang lain ya. Sekarang kita memilih mau mencari jurnal, ini klik di jurnal ya, nanti kita akan dihadapkan pada beberapa Sinta, jurnal Sinta dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Yang lain adalah Moraref Kemenak Coed. Nah, ini merupakan kumpulan dari jurnal-jurnal yang dimanajemen oleh Kemenak ya, yang terkait dengan di bawah Kementerian Agama. Seperti apa? Kita lihat tampilannya ini Moraref. Nah, ini ya. Ini Moraref.Kemenak Coed. Nah, ini. Kemudian berikutnya lagi adalah
OATD.org. Ya, ini merupakan OATD.org itu merupakan web yang bertujuan untuk menjadi sumber daya terbaik untuk menemukan tesis lulusan, ya, akses terbuka dan disertasi yang diterbitkan di seluruh dunia. Metadata informasi tentang tesis berasal lebih dari 1.100 perguruan tinggi, universitas, dan lembaga penelitian. Saat ini OETD mengindeks 5.775.433 tesis dan disertasi, ya. Jadi OETD itu merupakan web kumpulan dari tesis dan disertasi. Jadi kalau kita ingin mencari tesis dan disertasi yang relevan bisa dicari di web ini. Ini tampilannya. Nah itu ya, tampilan dari web Open Access Thesis and Dissertation. Nah, tinggal dicari aja di sini, ada kata kuncinya mau mencari apa, ya. Nah, ini tinggal dicari yang relevan. Dan terakhir adalah Publish and Perish. Nah, Publish and Perish. Nah, ini Publish and Perish ini merupakan web juga yang membantu para peneliti untuk mencari jurnal dan artikel yang relevan. Ini saudara ya, Publish and Perish. Nah ini ya, kalau ingin mencari jurnal ataupun artikel yang relevan, maka Publish and Perish ini menyediakan software, ya, yang membantu para peneliti, ya, atau mahasiswa untuk mencari sumber yang relevan melalui software, sehingga disarankan untuk para mahasiswa atau para peneliti untuk mendownload softwarenya dulu di halaman ini. Jadi kalau Anda menggunakan Windows, ya ini download for Windows, ya. Kalau Anda menggunakan Mac, ya ini download for Mac. Kalau Anda menggunakan Linux, ya ini download for Linux. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia menggunakan Windows, ya pilih filenya dulu, di download dulu seperti ini, ya. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, setelah diinstal nanti tampilannya seperti apa, saudara? Nah, tampilannya adalah seperti ini, ya. Nah, ini tampilan softwarenya, ya. Nah, ini saya maksimalkan, ya, slideshow from. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini, ya. Nanti akan mencari jurnal-jurnal dengan kriteria tertentu dari sumber apa, Google Scholar atau yang lain, ini, ya. Ini dengan nanti tahunnya berapa dan sebagainya, tinggal dimasukkan di Publish or Perish ini, ya. Untuk lebih memahami tentang software ini, ya silakan Anda download dulu, install, kemudian dicoba-coba, ya, dipraktekkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Saya akhiri.